tiga, dua, satu. Teman-teman semua, agenda saya hari ini spesial mengunjungi SMK Negeri 1 Sintang, dan di samping saya sudah ada kepala sekolahnya, yaitu Ibu Maria Victoria, MPD ya Bu? Iya. Saya akan berbincang-bincang berkaitan dengan banyak hal. Saya menyapa dulu nih teman-teman. Selamat siang Bu. Selamat siang. Yang pertama mungkin saya ingin mengetahui bahwa Ibu Kepala Sekolah ini karirnya bagus. Di usia yang masih muda sudah mencapai karir sebagai kepala sekolah. Kita bagikan dengan kawan-kawan dulu. Ya, karirnya. Siap. Mau dimulai dari mana nih kira-kira ya? Dari mana ya yang bagusnya ya menurut Ibu Kepala Sekolah? Iya, karena pada prinsipnya disuruh bercerita kan. Iya. Kalau disuruh bercerita mungkin begini. Saya sebenarnya sebelum dihubungi, saya juga ingin tahu di channelnya Bu Ika ini. Saya juga kagum sih dengan Bu Ika, karena saya pikir sama sebagai seorang perempuan, ya kita yang berkarir pasti memiliki peran ganda. Di rumah kita harus ngurus suami, ngurus anak. Di kantor kita harus membimbing, mengurus yang lain-lainnya. Jadi saya pikir kalau dari bawah sampailah ke atas yang saat ini mungkin kita duduki, itu seorang yang hebat. Sehingga saya selalu bilang kalau tidak seperti itu bukan orang-orang sembarangan yang bisa sampai seperti itu. Siap. Jadi Bu Ika ini yang saat ini bersama saya tuh sebenarnya tersanjung juga, semua jadi satu. Ngapa memilih saya, pikir saya rasanya masih jauh. Tapi mungkin karena ada bidang kita masing-masing, ya anggaplah di bidang itu mungkin kita ada hal yang bisa dibagi. Ya mungkin di bidang ini Tante Ikanya, ini Tante juga Ika kebetulan. Ya jadi kalau mulai mungkin kita berceritanya seperti ini. Saya merintis karir saya menjadi guru. Kami guru, seorang guru PNS, ya kebetulan guru bidang studi. Saya bidang studinya bahasa Inggris. Nah kami, karir tertinggi kami itu sampai di pengawas. Karena memang itulah bidang kami pada jabatan fungsional dan jabatan kami seorang pendidik. Nah sekarang saya baru sampai di kepala sekolah, hanya tugas tambahan. Nanti ketika mungkin ada periodisasinya saya sudah selesai, maka pada saat itu saya biasanya dapat pilihan akan kembali menjadi guru atau mungkin menjadi pengawas. Jadi saat ini kami sebenarnya tidak hebat-hebat benar, hanya seorang guru yang mendapat tugas tambahan. Nah mungkin memulainya kurang lebih tahun 2000 saya diangkat menjadi CPNS guru di SMA Negeri 1 Pino. Karena saya ngikut suami, maka saya pindah ke Sintang sini ditempatkan. Kebetulan SMK ini butuh seorang guru bahasa Inggris karena memang kurang, dapatlah kesempatan di sini. Nah saya sederhana ketika menjadi guru tuh berpikirnya begini. Oh saya sebagai guru bahasa Inggris berarti apapun itu all outnya saya di Inggris. Kalaupun saya hebat harus hebat di guru bahasa Inggris, jadi saya tidak mikir yang lain-lain. Maka saya punya pepatah banyak jalan menuju Roma. Di tahun 2012 jadi guru, saya sampailah pada kata seorang guru prestasi tingkat nasional. Nah saat itu saya cerita sama orang, kalau jadi anggota dewan uang banyak bisa ke Roma. Saya hanya dengan jadi guru bahasa Inggris saya sampai ke Roma Italia, yang sesungguhnya saya bilang. Maka saya bilang banyak jalan menuju Roma. Yang penting benar-benar mengabdi. Kalau jadi guru yang benar, yang berdedikasi dan berprestasi. Tidak ada 1 rupiah pun uang saya yang saya keluarkan. Malah saya dapat sampai kurang lebih 1.000 euro tuh 15-an juta saya dapat untuk senang-senang lah untuk mengunjungi apa, beli apa dan sebagainya. Nah itu pertama kali. Sesudah itu saya banget bisa ke Filipina, saya bisa ke Korea, saya bisa ke Israel, saya bisa kemana-mana. Padahal kalau dipikir saya kan cuma guru, dari mana uang saya? Gaji saya udah bisa kelihatan dari pangkat saya itu. Maka saya selalu bilang kawan-kawan di mana aja, mau jadi guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, SMK, kalau benar-benar, kalau genah sampai ada prestasi dan dedikasi kita nampak, seluruh keliling dunia pun kita bisa. Tidak pakai uang kita sendiri,
Oke, Ibu Maria tadi kan bercerita udah keliling-keliling dunia, itu dalam rangka apa? Kemudian mewakili apa? Tadi belum Ya, ceritain oke. sama teman-teman. Nah, jadi ketika kita berprestasi di SMK tadi di tahun 2012 saya iya. menjadi guru prestasi, kami diberikan reward oleh Kementerian Pendidikan. Oh, iya. Nah, rewardnya berbentuk benchmarking. Benchmarking kami itu pergi ke kayak ke sekolah-sekolah kejuruan di sana. Nah, jadi benchmarknya misalnya ke vocational schoolnya di Austria, luar biasa. ke vocational schoolnya yang ada di Milan misalnya, seperti itu. Pergilah kami. Nah, semuanya dari paspor diplomatik sampai apanya diurus oleh oke. Kemdikbud itu. Jadi kan saya ngerasa saya orang kampung loh, dari akses satu gitu kan. Gratis Saya bisa lagi gini, ya, gratis. luar biasa. Nah, itu. Jadi memang seperti itulah Oh, iya. kira-kira prestasinya. Jadi udah ke berapa negara? Saya Korea juga dalam rangka benchmark juga, kemudian ada pergi ke Thailand, ada kalau pergi ke Israelnya itu memang benar-benar karena perjalanan rohani saja. Oh, iya. Tapi yang tempat lain-lainnya itu karena Karena memang, prestasi. benchmarknya dari kepala Iya. sekolahnya tersebut. Tadi dikatakan bahwa guru berprestasi dalam hal apa? Dalam hal pendidikan, karena begini, kami seorang guru kan dalam trik mengajar misal siswa, kami itu pasti ada yang disebut dengan best practice. Nah, kami diminta untuk menuliskan best practice yang Oh, iya. pernah dilakukan. Oke. Ditulislah, dipresentasikan dalam bentuk karya tulis. Dan itulah yang sampai hari ini saya juga ada mecahkan mitos. Iya. Pernah mungkin Bu Ika dengar di kalangan pegawai negeri khususnya guru bilang kalau kita mentoknya sampai 4A. Karena kan bukan eselon ya. Iya. Selalu ngomong nanti kalau kita pensiun baru dapat pangkat jabatan 4B, penghargaan 4B iya. ya. Lalu saya selalu waktu itu saya baru guru dengan 8 tahun masa kerja. Ini benarkah? Masa sih ini mitos saya rasa? Tidak mungkin kita tidak bisa mecahkan. Iya. Saya buktikan di 2012 saya mengajukan pangkat saya keluarlah 4A. Dari 2012 ke 2016 kan udah 4 tahun oleh Menpan RB kan kami diberi batas waktu 4 tahun paling cepat boleh naik pangkat. Saya pikir berarti 2016 saya boleh ngajukan. Terjadi perpindahan kewenangan kami ke provinsi. Karena itu di 2017 saya ngajukan. Saya bilang saya pecahkan mitos bahwa guru tidak bisa naik pangkat ke 4B. Saya ajukan semua prestasi saya, portofolio saya dengan poin melebihi, harusnya kan 550, saya 595. Berarti saya ada 145. Oh iya. Untuk angka kredit. Langsung lolos 4B dan sekarang saya udah masuk ke tahun keempat, berarti saya akan ngaju ke 4C. Jadi saya bilang saya harus pecahkan, saya tidak percaya kalau guru tidak bisa. Oh iya, jadi sangat luar biasa guys. Jadi Ibu Kepala Sekolah ini bisa menjadi motivasi bagi guru-guru lainnya yang sangat luar biasa. Saya masih penasaran. Tadi dikatakan bahwa dari 4A ke 4B itu bahwa itu tidak bisa kalau kita Iya. tidak lari ke strukturasi. Iya, betul. Nah, berarti ada aturan Iya, yang memang ada membolehkan aturan, ketika betul. memang kita berprestasi. Iya. Nah, juga ini kita bagikan juga Oh, oleh iya. teman-teman bagaimana kiat-kiatnya supaya teman-teman yang lain bisa seperti itu. Jadi begini, sebenarnya guru sampai ke katakanlah 4E itu boleh. Dengan catatan kita pada periodisasi kenaikan pangkat tetap 4 tahun. Dinilai dari penilaian kinerja guru dan SKP kita. Oh, iya. Nah, dalam konteks itu ada poin yang kita cari selama setiap tahunnya Oh, sampai ke 4 iya. tahun. Misalnya poin dari 4B ke 4C nanti 550. Kalau tadi kita sudah 495, berarti kita kan tinggal cari 55 Iya. lagi ya. Nah, 55 itu kita dapatkan misalnya dari pembelajaran sebagai manajerial seorang kepala sekolah itu sudah dapat nilai katakanlah 22,5 satu tahunnya udah iya, terkumpul berapa tahun. Tapi ada unsur lainnya, tidak cukup itu. Contohnya karya ilmiah. Karya ilmiah itu harus publikasi ilmiah, misalnya di jurnal, di buku yang ISBN, kemudian pernah ikut seminar-seminar internasional. Nah, di konteks itu sebagai kepala sekolah dalam kurun waktu penilaian 4 tahun, kita harus terlibat aktif. Saya sudah punya 2 buku yang dituliskan yang sudah Luar dirilis biasa. Kemdikbud ketika saya menjadi kepala sekolah berprestasi. Saya peringkat 9 kemarin kan dari 10 besar dari 34 provinsi. Saya sudah punya tabungan 1 publikasi ilmiah. Nah, saya nulis lagi di jurnal. Jadi ketika sudah cukup, saya susun Iya, naik lagi jadi gitu. 4, naik Makanya lagi. Gitu. berarti tidak mesti menunggu 4 tahun kan? Harus kalau 4 tahun, Kalau karena 4 SKP-nya Oh harus 4 iya. tahun berturut-turut. Tetap 4 tahun Tetap 4 naik. tahun. Tapi ketika kita udah mencapai 4 tahun tidak memenuhi kriteria maka tidak bisa naik kan Tidak bisa, seperti itu. tidak bisa. Tidak. Biarpun udah 8 Oh, tahun, iya. 12 tahun, Iya. tidak ada publikasi ilmiah, tidak Sangat bisa. luar biasa. Mungkin Ibu Maria saya mau tahu juga prestasi-prestasi apa yang pernah diraih
Kalau saya lihat di Sekolah, luar tuh, ya? iya banyak Oke. sekali piala luar biasa. Iya. Memang SMK 1 Sintang sebenarnya terlepas dari saya, ini ada 4 pendahulu saya. Oh iya. Ini memang SMK ini udah SMK besar pada Oke. dari awalnya sebelum saya menduduki sini. Iya. Justru saya punya kawah chandra di muka saya tuh di SMK 1 Tungau Tengah. Ketika saya diberi sekolah yang kecil yang tidak ada apa-apanya, indikatornya ketika 4 tahun 1 periode saya di sana, dari yang mungkin tidak dikenal sampai terkenal, dari yang tadinya hanya 100 lebih siswanya, sekarang sudah hampir 1000 siswa di Oh sana. iya, di Nah, Melaka itu ya? situlah saya naik dan itulah yang menempatkan saya boleh di sini gitu. Justru iya. kalau di sana saya bukan siapa-siapa dan dikasih kayaknya kesempatan saya tidak bisa, nah saya pun mungkin susah bisa duduk di sini. Oh, iya. Anggaplah ini kursi panasnya. Iya. Karena memang rahasia umum ya, SMK besar kan, karena pendapatan SMK itu atau pemasukan katakanlah uangnya yang ada di sekolah itu dari siswa. Iya, benar. SMK kami ini ada 2.245 siswa. Kalikanlah bos satu siswa itu 1.870.000. Ada lagi bosdanya. Jadi kalau orang dari mana-mana tuh mikirnya, waduh katanya, berarti itu SMK yang besar. Seperti itulah konteks mereka. Nah, prestasinya tentu berbanding lurus. Ketika memang SMK besar, siswa besar, dana pun besar, pasti kan bisa melakukan apa saja. Nah, di sini SMK yang besar ini sudah menjadi SMK yang disebut dengan SMK rujukan. Sudah disebut juga dengan SMK berstandar internasional. Luar biasa, Nah, ya. sekarang dia kemarin SMK revitalisasi. Kami saat ini sedang menunggu SK karena kami juga melamar untuk menjadi SMK pusat keunggulan. Oh, iya. Nah, hal itu untuk tingkat SMK secara Direktorat Jenderal Vokasi atau Direktorat SMK, kami ini udah masuk kategori SMK nomor 1 di Kalbar. Oh, iya. Dari jumlah, dari prestasi dan sebagainya. Ketika LKS nama gengsinya untuk pertandingan-pertandingan tingkat SMK yaitu Lomba Keterampilan Siswa SMK LKS tingkat nasional. Hampir semua jurusan kami selalu mewakili Provinsi Kalimantan Oke. Barat. Jadi SMK ini juga udah sudah tergolong SMK nomor 1 di Kalimantan Barat. Saya juga mendengarkan bahwa ada masuk pertama SMK rujukan revitalisasi. Iya. Kemudian setelah itu Sekarang SMK Pusat Keunggulan. pusat keunggulan. Nah, ini bisa diceritakan kepada mungkin mereka juga yang belum memperoleh predikat iya. seperti ini. Itu Iya. bagaimana meraihnya dari satu tahap ke tahap selanjutnya? Jadi untuk bisa menjadi SMK Pusat Keunggulan, karena itu memang program dari direktorat, diantaranya persyaratan siswa. Oh, Tidak iya. boleh misalnya kurang dari minimal sih hanya 215. Berarti kan beberapa rombel, karena satu rombel itu 36 siswa. Iya. Ya berarti itu syarat minimal, tapi kan maksimal lah pasti yang kita biar iya. nilainya poinnya lebih tinggi. Ibarat kalau proposal gitu ya. Kemudian guru produktif pada kompetensi keahlian atau orang awam lebih mengenal dengan kata jurusan, itu minimal sudah ada yang punya sertifikat kompetensi dari industri. Iya, Contohnya jurusan multimedia. Iya. Misalnya jurusan multimedia harus ada industri yang sudah melabeli guru yang ada di sini Oh, gitu. gitu. Bahwa mereka setingkat sudah lolos nih, sudah jadi asesor setingkatnya kami boleh. Atau PLN jurusan listrik kami, PLN sudah merekomendasi, udah pas tamatan ini dipakai di tempat kami, tidak perlu Oke. pakai diklat lagi. Iya, oke. Berarti SMK Negeri 1 Sintang ini sudah memenuhi seluruh Ya kriteria. sudah, itu. puji Tuhan. Terus tadi mungkin diceritakan tentang prestasi-prestasi tingkat nasional yang pernah diraih oleh siswa-siswi yang ada di sini. Apakah juga ada yang tingkat internasional yang pernah diraih? Untuk sementara kalau tingkat internasional belum, tapi kalau nasional sudah. Kita kalah kalau di tingkat internasional itu biasanya kita kalah lewat lawan DKI Jakarta, DIY itu yang biasa kita kalah. Biasanya kita tetap sampai bertanding di laga nasional, tapi kita juara harapan. misalnya iya, gitu. tapi tetap mendapat juara. Udah bahagia sih karena bisa sampai ke nasional tuh susahnya luar biasa. Gitu. Bu Mary, kita kan biasa melihat kalau Olimpiade itu kita yang anak-anak SD, SMP itu biasa juga tembus di tingkat internasional. Ya seperti pernah itu, ada 1-2 ya kita Satu, dua. boleh-boleh memang itu. Terus kita kembali ke aktivitas selama pandemi, anak-anak kita itu bagaimana aktivitas mereka? Bu Mary? Iya. Memang sangat terasa ya perbedaannya karena kita dibatasi benar oleh keadaan ini.
Jadi selama online ini kami benar-benar semasa pandemi sesuatu yang sifatnya hanya urgen, dalam arti tidak boleh tidak adanya PBM yang dilakukan secara daring itu. Hal-hal lain kayak ekstrakurikuler, kepramukaan, pembinaan karakter anak-anak remaja kita yang selama ini bisa kita lakukan karena itu merupakan kegiatan tatap muka, itu sudah susah untuk kita lakukan. Maka kami pun mungkin dari kantor Dispora kan sering juga ada kegiatan yang melibatkan itu, benar-benar kita ngelihat ya kalau anak sekolah memang harus ada, dan selagi protokol masih dibolehkan, artinya gugus tugas jangan sampai nyalahin kami, kalau kami ngirim kami pasti ikut. Tapi selagi tidak boleh kami tidak berani, karena memang ada arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi jangan sampai melibatkan anak yang membuat anak tuh bisa menciptakan klaster atau apa. Dengan kondisi seperti ini, menurut Ibu Maria bagaimana kondisi keadaan anak-anak untuk pendidikan mereka? Memang kalau kita ideal sudah tidak tercapai ini. Anak-anak juga cenderung saya melihatnya terjadi pembagian ada dua lah. Satunya anak-anak yang senang untuk tetap ingin tatap muka. SMK sampai hari ini di zona apapun oleh Menteri melalui SE-nya Mendikbud membolehkan tatap muka praktik bagi mapel produktif. Jadi misalnya 4 sampai 8 orang di satu bengkel bergantian hari dan sebagainya masih boleh kami. Nah, itu antusias. Anak sebelahnya lagi setengah sebagian besar tidak senang karena mereka sudah menikmati masa ini. Ada yang merasa belajar dari rumah, enak gitu, buka HP kan, bisa sambil minum mungkin ya, sambil makan dan sebagainya, belum pakai seragam dan sebagainya gitu. Tapi praktek-praktek juga dilakukan seperti yang Ibu Maria Kami ceritakan, praktek-praktek masih dilakukan sampai hari ini kami lakukan. Terus karena jurusan yang ada di sini ada berapa jurusan? ada 12 jurusan. Banyak ya? Banyak, memang sangat banyak. Sangat banyak sekali. Terus antusias terhadap masyarakat Kabupaten Sintang ini seberapa besar terhadap sekolah ini, dan juga masyarakat berada di kabupaten lain begitu yang memang mengenyam pendidikan di sini? Iya, kalau antusias sangat ya, karena di kita ada dari Putu Sibau, dari Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, berarti ada 5 kabupaten. Dalam 1 tahun penerimaan peserta didik baru, kita menerima hanya memiliki kuota sampai di 728 anak. Pelamarnya sampai 1.400, 1.500, jadi kita membuang banyak. Baik. Oke teman-teman semua, mungkin saya juga ingin tahu target daripada sekolah. Mungkin juga Bu Maria bercerita sebelum pandemi, sebenarnya sebelum target karena pandemi sehingga target itu tidak bisa tercapai, dan pada akhirnya target sesudah pandemi ini apa terhadap sekolah ini? Jadi sebenarnya kita menggunakan sistem yang disebut dengan Renstra ya, dalam 5 tahun. Kemudian ada visi misi yang ingin kita capai dalam 5 tahun ini. Itu sudah dibuat sebelumnya ya? Sudah kita buat memang sebelumnya. Ini kan udah masuk hampir tahun kedua ya, udah 1,5 tahun kami tidak bisa tatap muka. Banyak memang yang tidak tercapai. Di antaranya kami sebenarnya di tahun kedua ini kami menjajaki untuk adanya 1 atau 2 anak yang akan magang di luar negeri. Nah ini jangankan magang di luar negeri, magang industri ya yang dimaksud ini. Sementara magang di dalam saja hanya daerah yang memang boleh untuk kita kunjungi dan yang bersedia menerima. Dan jelas itu tidak tercapai. Katakanlah mungkin 4 tahun ke depan, apa yang sudah kami canangkan menjadi tujuan kami masuk dalam apa yang ingin kami realisasikan. Itu sepertinya saya rasa 60% lah baru bisa dicapai, 40%-nya tidak bisa tercapai. Sehingga dengan perubahan seperti ini, target sekarang itu gimana? Dengan keadaan ini, kami jangan sampai tidak hal yang berhubungan dengan akademik saja. Di luar akademik memang tidak bisa. Dan memang ada edaran bahwa contoh ya, prakrin tadi ditiadakan bagi daerah yang memang tidak memungkinkan. Dialihkan saja melalui pelajaran produktif, maka prakrin atau magang tadi menjadilah pelajaran produktif, boleh disinergikan saja, misal dikonversi nilainya di produktif 75, jadilah magangnya 75, seperti itu ya. Nah ini mungkin yang terakhir Ibu Maria, kita mungkin bisa memberikan harapan apa yang diinginkan oleh Ibu terhadap siswa-siswi yang belajar di rumah ya, supaya mereka tidak berputus asa juga. Ya baik. Sebenarnya saya menginginkan karena memang anak-anak dalam hal ini agak sedikit bebas. Tentu saya ingin anak-anak dalam konteks bebas yang bertanggung jawab. Diberikan tugas, mungkin diberikan kesempatan, ambillah hikmah bersama orang tua sambil belajar, tidak seperti ada di Sintang, kos jauh dari orang tua.
belajar pun tidak dapat, bersama orang tua pun tidak sempat, tidak ada. Nah, tolonglah belajar yang bertanggung jawab. Kita tidak menuntut kompetensi, tapi kita menuntut ada keterikatan, ada hubungan, ada kontak dengan sekolah. Jangan sampai hilang, jangan sama sampai sekali. hilang. Harapan Menteri di masa pandemi memang seperti itu. Ya. Harapannya terhadap pemerintah di situasi seperti ini, supaya juga sekolah tetap, ya bukan dikatakan mohon sudah pasti harus wajib merupakan kewajiban kita. Coba apa? Ya kami berharap kepada pemerintah mungkin tidak banyak, karena pada dasarnya kita sama. Kami pun perpanjang tanganan pemerintah. Iya. Jadi apapun yang pemerintah jadikan suatu kebijakan, kami tetap akan melaksanakan. Asal dalam arti seperti harapan rakyat pada umumnya, konsisten sajalah. Kalau terjadi inkonsisten ini yang susah. Baru aja kami nerima instruksi misalnya harus begini, tiba-tiba di lapangan tarik lagi. Jadi kami itu seperti juga. itu. Jadi itulah harapan kami. Jadi, kami siap mendukung apapun karena memang pelaksana sifatnya kita. Oke. Teman-teman semua, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Maria Victoria MPD. Dan masih ada nih yang terakhir, mungkin saya meminta kepada Ibu untuk memotivasi guru-guru biar bisa juga keliling-keliling dunia, itu bagaimana? Jadi ya, saya pada kata kunci, saya memang ada angan-angan kalau saya berusia 50 tahun nanti saya ingin meluncurkan autobiografi saya, karena saya hanya seorang anak guru ya, benar, berasal dari keluarga yang mungkin kalau dibilang cukup, tidak cukup, karena seorang guru satu aja yang bekerja dengan anak yang 8. Tapi nyatanya dalam kehidupan nyata sampai hari ini kami dari 8 yang tersisa 7, kami bisa eksis di masyarakat hampir semua. Kalau kami yang perempuan, kami ada 2 yang sudah sampai pada gelar magister, yang 2-nya di SPD baru sampai di S1. Jadi saya ingin mengajak kawan-kawan guru, karena berdasarkan dari latar belakang yang saya hadapi, kita tetap punya prinsip bahwa moto kata-kata yang banyak jalan menuju Roma itu benar. Jadi kalau kita ingin menjadi seseorang sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan major kita, kita benar-benar di bidang kita. Nggak apa-apa jadi guru TK, tapi benar-benar guru TK yang profesional. Jadi kita dengan jadi guru TK yang benar, kita bisa menggarami, mewarnai orang lain, dan yakinlah, jika kita tulus, kita ikhlas mendedikasikan diri kita, sudah terlanjur memilih profesi itu, kita bisa. Kalau saya bisa, saya yakin kawan-kawan guru di mana saja pasti bisa. Mungkin itu saja. Baik teman-teman, demikian kami menunggu autobiografinya, sehingga melalui autobiografi ini teman-teman bisa membaca dan bisa menjadikan sebuah motivasi bagi kita untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang terakhir, saya mengutip kata-kata bijak dari B.J. Habibie bahwa keberhasilan dapat kita wujudkan dengan memiliki konsistensi yang tinggi. Demikian vlog saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. In the great outdoors.